Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, masih membahas persamaan dan pertaksamaan. Kali ini yang melibatkan nilai mutlak. Saya ingatkan lagi, ini definisi nilai mutlak ya. Langsung aja karena sifat-sifat sudah dibahas di beberapa video sebelumnya. Nah, soal-soalnya seperti ini. Ya, saya lanjutkan saja ke whiteboard. Oke, seperti ini ya. Nah, ini beberapa sifat yang sudah dibahas ya, termasuk ini. Kemudian ketaksamaan segitiga, dan ini teorema yang berkaitan dengan nilai mutlak untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, yang pertama sesuai dengan definisi bahwa X dikurangi 2 itu akan bernilai X kurangi 2 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Ya. Jadi yang nomor 1 itu bisa kita buat seperti ini. Ini sama dengan X plus 2 kalau X-nya kurangi 2 maksud saya. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Dan dia akan sama dengan negatif X plus 2. Ya, negatifnya ya. Kalau X-nya kurang dari 2. Gitu ya. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini, ya kita pertimbangkan dua kasus itu. Jadi yang pertama, tentu saja X dikurangi 2 sama ini, yang sama dengan 4. Kita tinjau untuk X lebih dari atau sama dengan 2. Kita peroleh X kurangi 2 sama dengan 4. X-nya sama dengan 6. Dan 6 ini lebih dari 2. Gitu ya. Sekarang untuk X-nya kurang dari kurang dari 2. Maka ini menjadi seperti ini ya, sama dengan 4. Atau negatif atau X dikurangi 2 sama dengan negatif 4 gitu ya, dan X-nya sama dengan negatif 4 ditambah 2 itu negatif 2, dan negatif 2 itu kurang dari 2, berarti memenuhi ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya negatif 2 dan 6. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu silahkan gunakan ini ya. Seperti itu. Sekarang kita ke nomor 3. Oh, itu belum diedit ya. Harusnya nomor 3 itu soalnya begini. X ditambah 1 ya, dalam nilai mutlak ini ya. 2X kurangi 3 ini lebih dari atau sama dengan 1. Seperti biasa kita buat ruas kanannya sama dengan 0 ya. Ruas kanannya sama dengan 0 supaya memudahkan kita. Tetapi sebelum itu lihat sifat yang ini. Ini ya. Sifat yang itu kita akan peroleh bahwa ini sama saja dengan begini seperti yang ada di soal itu. Kita kurangi 1 gitu. Lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini ke sini berdasarkan sifat yang tadi saya tunjuk di atas. Kemudian kedua ruas saya kurangi dengan 1. Atau saya tambahkan dengan negatif 1. Oh, malah tidak perlu seperti itu. Maaf. Ini lebih dari atau sama dengan 1. Nah, harus diingat bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Sebab kalau 3/2 kita substitusi akan menghasilkan pembagi 0 dan itu tidak terdefinisi gitu ya. Nah, tetapi nilai ini selalu positif ya kalau X-nya tidak sama dengan 3/2 sehingga bisa kita kalikan dengan ini. Maka akan diperoleh itu ya, kurang dari atau sama dengan X plus 1. Balik ya. Nah, saya nulisnya ini. Nah, baru kita gunakan sifat ini. Sifat ini itu ya. Kedua ruas kita kuadratkan. Tapi daripada mengkuadratkan lebih baik begini. Kalau ini mengakibatkan itu si X kuadrat kurangi Y kuadratnya aja kita uraikan lagi. X kuadrat kurangi Y kuadrat itu seperti ini. Kurang dari 0 ya. Kita faktorkan. Nah, begitu.
Jadi daripada mengkuadratkan kedua ruas, tapi boleh silakan dicoba kuadratkan aja kedua ruas dengan kuadratkan kedua ruas, kemudian nanti cari solusinya. Tapi harus diingat ini ya. Tapi saya akan pakai ini aja hasil uraian itu. Sehingga ini jadi 2x kurangi 3 dikurangi x plus 1 dikali 2x kurangi 3 ditambah x plus 1. Dan ini kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Kemudian tinggal disederhanakan. 2x kurangi x itu x, negatif 3 kurangi 1, ini negatif 4 ya, kurangi 4. Kemudian dikali 2x tambah x itu 3x, kemudian dikurangi 2. Ini kurang dari atau sama dengan 0. Tinggal kita uji. Nah, dari sini kita dapatkan pembatas x sama dengan 4, dari sini 2/3. Dan masing-masing pembatas itu termasuk ke dalam solusi. Gitu ya, di sini 4. Tapi ingat tadi x-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Ya, kira-kira 3/2 itu ada di sinilah. Itu nggak boleh. Tinggal kita cek menggunakan x sama dengan 0 lah, yang sebelah sini ya. Nah, substitusi aja ke sini. Kalau x sama dengan 0, substitusi kan menghasilkan nilai mutlak negatif sepertiga, yaitu sepertiga. Sepertiga dikurangi 1, itu kan negatif. Jadi yang ini hasilnya negatif. Yang ini positif, silahkan dicek ya. Yang ini negatif. Maka kita peroleh ini. Nah, jadi kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah, boleh ditulis begini, 2/3 sampai 4 ya. Sampai 4. Tapi tanpa himpunan yang anggotanya 3/2. Gitu ya. Ini garis miring itu dikurangi atau tanpa lah dibacanya. Atau boleh juga ditulis begini. 2/3 di sini sampai 3/2. Ini buka. Gabung 3/2 sampai 4. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang seperti ini. Kurang dari 2. Ini juga sama, mesti kita bagi kasus ya. Berdasarkan definisinya, kita harus membagi nilai mutlak X ini kan. X negatif X ya. Ini X-nya lebih dari 0. Ini X-nya kurang dari 0. Sementara yang ini sama dengan X plus 1 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1. Dan negatif, langsung aja beginilah ya. X-nya kurang dari negatif 1. Jadi kita dapatkan pembatas negatif 1 dan 0. Ya. Jadi kalau begitu yang pertama kita harus membagi, mengerjakan untuk X-nya yang kurang dari negatif 1. Ya. Yang ini nilainya adalah negatif X. Karena kurang dari 0 kan ya. Kemudian ditambah ini. Kurang dari 2. Nah, negatif 2X. Langsung saja ya. Negatif 1-nya saya tambahkan kedua ruas dengan 1. Dapat 3. Hati-hati ini. Nah, begitu. X-nya kurang dari negatif 1, tapi X-nya lebih dari negatif 2. Kalau digambar, kan kira-kira begini. Ini negatif 3/2, negatif 1,5 ya. Ini negatif 1. Kurang dari 1, tapi lebih dari ini. Maka ini. Sehingga himpunan penyelesaian yang pertama ini adalah selang buka dari negatif 3/2 sampai negatif 1. Oke, sekarang berikutnya untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 1, tapi kurang dari 0 ya, berdasarkan pembatasan di atas. Maka saya peroleh, mana tadi? Yang ini ya. Maka saya peroleh ini X ditambah negatif X
kurangi 1 ya. X-nya kurangi 0. Oh, sorry. Kalau X-nya lebih dari negatif 1, nilai mutlak X itu jadi negatif X. Kalau yang ini jadi, karena lebih dari negatif 1 ya, X plus 1. Dan ini kurang dari 2. Saya peroleh 0X tambah 1 kurang dari 2 atau 0X kurang dari 1 ya. X kali berapa? Bilangan real kali 0 kurang dari 1. 0 kali X kurang dari 1. Apa X yang memenuhi? Ya tentu saja X-nya semua bilangan real. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Boleh ditulis begini ya, negatif 1 sampai 0, gabung, bukan gabung, irisan, diiriskan dengan himpunan bilangan real, maka hasilnya ini. Oke, sini aja. Sekarang untuk X lebih dari atau sama dengan 1. Atau bisa ditulis begini. Pada kasus 1 sampai tak hingga gitu ya. Nah, ini semua akan bernilai seperti itu. Kurang dari 2 gitu ya. Jadi 2X plus 1 kurang dari 2. Kedua ruas saya tambahkan dengan negatif 1. Maka saya peroleh X-nya kurang dari setengah. Kemudian kita iriskan dengan ini. Kurang dari setengah, tapi lebih dari 1. Nah, ini betul nggak ini ya? Kalau kita gambar, ini setengah. Sebentar. X ditambah X plus 1. Oh, ini X-nya lebih dari 0. Ya, ini lebih dari 0. Oke, maaf. Jadi kalau begitu, sebelah sini 0, sebelah sini setengah. Ini 0-nya masuk, setengahnya enggak. Lebih dari 0 tapi kurang dari setengah. Itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ketiga ini adalah ini. 0 sampai setengah. Oh, setengahnya tidak masuk ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau begitu, himpunan penyelesaian keseluruhan ini aja digabungkan ya. Negatif 3/2 sampai negatif 1 gabung. Negatif 1 sampai 0, 0-nya nggak masuk, gabung. Nah, di sini 0-nya masuk. Gitu ya. Ketika menyelesaikan soal tadi kita potong-potong berbagian ya. Nah, solusi akhirnya ya masing-masing itu tadi kita gabungkan. Ini sama dengan negatif 3/2 sampai antara negatif 3/2 sampai setengah. Itu adalah himpunan penyelesaian dari soal tadi. Nah, sekarang coba Anda bisa nggak membayangkan ini ya, menyelesaikan ini menggunakan, perhatikan yang ini, yang saya tandai merah, dengan ketaksamaan, nah lihat sebelah kanan atas, ketaksamaan segitiga. Nah, itu nanti akan lebih cepat. Demikian, kita lanjutkan ke materi berikutnya, di video berikutnya.